kita merayakan kemenangan karena Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian hanya Kau Tuhan. Haleluya. Karena salibnya kita hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu
Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kemenangan karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan segala sakit penyakit kami. Tuhan yang melawat setiap kami. Tuhan yang membebaskan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, lawati kami pagi hari ini Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, Tuhan kami yang di tempat ini, Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini buat kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mau bersuka cita memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Saudara, kita memuji Tuhan. Kita mengimani apa yang kita nyanyikan. Dan kita percaya ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan melawat. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan setiap kita. Haleluya. Kemenangan bersama Yesus. Kita menyanyi dengan semangat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
rumah, dimanapun saudara berada, yakin kuasa darah Yesus dapat menyembuhkan. Haleluya. Kita akan angkat pujian terlalu besar. Haleluya. Mari bersama pengorbanan Yesus bagi kita. Haleluya. Dia rela bagi kita. Haleluya. Kasihnya yang terbukti bagi kita. Aku lihat bumi kasih-Mu.
begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, marilah memberikan segenap kehidupan yang untuk kami semua, supaya di dalam karya Yesus kami semua dapat diselamatkan, memberikan jaminan iman kepada kami untuk menuju kepada jalan kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena ketika kami bangun suatu hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, maka di situ Engkau berkata ya puji-pujian orang benar. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami semua pada saat ini Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi mau Tuhan di atas kemauan kami. Urati hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan. Dia menjadi penyambung lidah Allah saat ini untuk kami umat-umat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi bagi kami semua. Kami siap untuk mendengar firman Allah, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat Paskah. Ya, hari ini Paskah kita nggak ada bagi telur seperti biasanya ya. Nanti kalau ibadah sudah berjalan normal kembali, baru kita akan membagikannya. Puji Tuhan. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menonton siaran streaming ini, ya ada yang komplain suaranya pecah ya. Mohon dimaklumi karena kita mengadakan streaming ini dengan alat yang sederhana, artinya hanya dengan HP saja, tidak dengan handycam atau dengan kamera, tapi hanya dengan HP ya. Jadi kalau diterima di rumah suaranya agak pecah, kami mohon maaf ya. Dan doakan supaya kita punya peralatan yang baik untuk bisa menyiarkan siaran langsung seperti ini. Di Tuhan, saya bersyukur bahwa ada banyak orang yang merasa diberkati dengan siaran langsung ini, karena saya mendapatkan pemberitahuan baik lewat Facebook ataupun lewat WA ya. Ada banyak orang yang merasa sangat diberkati ya, dan juga lumayan juga jauh-jauh, sampai ada yang dari Malaysia ya, dari Sumatera, dari beberapa daerah di Indonesia menyampaikan bahwa mereka diberkati oleh siaran ini. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang terakhir. Injil Lukas pasal yang terakhir, pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca di dalam ayat yang Lukas pasal 24 ayat ayat yang ke-30 ya, ayat 30. Kita mulai dari 28 sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Di Lukas pasal 24 ayat 28 ayat 35. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ya. Dan sebenarnya juga tidak ada kematian atau tidak ada pengorbanan dari Yesus di atas kayu salib jikalau Yesus tidak mati terlebih dahulu. Kita juga tidak akan bisa mati untuk Tuhan dalam tanda kutip. Kalau kita juga tidak mengalami kematian terlebih dahulu. Apa maksudnya? Kita ingat bahwa pada waktu Yesus di Taman Getsemani dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di sana Yesus bergumul. Dia bergumul dengan pikirannya, dia bergumul dengan perasaannya. Saya percaya Yesus mengalami ketakutan besar. Ingat bahwa Dia adalah manusia 100%. Ya. Ini yang seringkali orang tidak paham. Yesus adalah Tuhan 100%, tapi Dia juga adalah manusia 100%. Ia merasakan perasaan yang sama dengan kita. Firman Tuhan katakan Yesus juga mengalami pergumulan, hanya Dia tidak berbuat dosa. Jadi saya percaya ketika di Taman Getsemani dikatakan Yesus bergumul begitu rupa, Dia bergumul dengan pikiran dan perasaan. Sampai dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa tetesan keringatnya bercampur dengan darah. Itu karena akibat rasa stres, depresi yang begitu tinggi, yang menurut ilmu kedokteran bisa memecahkan, itu yang membuat orang menjadi stroke, memecahkan pembuluh darah. Jadi Yesus mengalami tekanan yang begitu hebat, tekanan yang begitu rupa. Tetapi bersyukur saat Yesus mati terhadap egonya, terhadap kehendak pribadi. Itulah sebabnya Dia berkata kepada Tuhan, kepada Bapa di tengah-tengah pergumulan, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripada kami, tetapi jadilah kehendak. Dan pada titik inilah Yesus berserah kepada kehendak Bapa. Yesus berserah pada kehendak Bapa untuk Ia mengambil langkah pengorbanan itu buat kita, buat penyelamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga harus bisa mati selanjutnya. Waktu kita dibaptiskan, kita menjalani prosesi baptisan kita yang adalah lambang daripada kematian dan kebangkitan. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Karena faktanya ada banyak orang dibaptiskan tapi tidak pernah benar-benar mati terhadap dosa. Setiap hari hidup kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan ada pilihan-pilihan di mana kita harus mati terhadap ego kita, mati terhadap kehendak diri sendiri, mati terhadap kepentingan sendiri untuk kita bisa lebih memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau orang tidak mati terhadap egonya, tidak mati terhadap kehendak pribadi, kita akan sulit untuk menyerahkan nyawa kita bagi saudara. Kita akan sulit
untuk meringankan tangan, membantu saudara kita yang kesulitan, yang berkekurangan. Kita akan lebih suka menyimpan uang kita daripada kita berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak mati terhadap itu, maka itulah sebabnya firman Tuhan inginkan kita mati terhadap dosa, mati terhadap itu, mati terhadap kehendak pribadi. Tapi bersama-sama kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita memikirkan bukan kepentingan kita, tapi kepentingan bersama di dalam Yesus, yang kepentingan yang mempermuliakan. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, disitulah sebenarnya kematian Yesus. Dia menjalani hukumannya di atas kayu salib di dalam pasrah total kepada Tuhan. Sehingga saat dia tergantung di atas kayu salib, dia bisa berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan. Kita akan sulit mengampuni orang lain kalau kita masih hidup. Kalau kita masih ada kepentingan diri sendiri, kita akan sulit untuk memberikan pengampunan pada. Itulah sebenarnya arti menyerahkan nyawa, saudara. Ketika kita berani untuk mengorbankan diri, bukan dipaksa untuk berkorban, tapi dengan kerelaan kehendak hati. Meskipun itu juga bersifat paksaan sebenarnya. Kita seringkali, seperti yang pernah saya katakan, bahwa ketaatan itu tidak butuh kerelaan. Ketaatan itu butuh keberanian. Keberanian untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Keberanian untuk mengorbankan apapun jika diperlukan kalau Tuhan menghendakinya. Di sini diceritakan ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang murid. Pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pada waktu dia menampakkan diri, Maria tidak mengenal. Ketika Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya yang berjalan pulang kembali ke Emmaus, mereka pun tidak mengenalnya awal. Pertanyaannya mengapa? Maria tidak mengenal Yesus saat karena pikirannya tercurah kepada kesedihan. Pikirannya terfokus pada rasa kehilangan. Itu sebabnya dia tidak mengenal Yesus saat itu. Berapa banyak dari kita yang sulit untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita terfokus pada rasa kehilangan, ketika pikiran kita terfokus pada rasa kesedihan hati, kembali kepada ego pribadi. Kenapa kita mudah merasa kehilangan? Ya karena kita merasa memiliki. Kita merasa memiliki keluarga kita memiliki kekayaan kita memiliki kesenangan kita, sehingga ketika itu diambil dari kita, kita akan merasa sedih karena rasa kehilangan apa yang kita miliki. Tapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah milik Tuhan, hidup kita sendiri adalah milik Tuhan, maka segala apapun dalam hidup kita itu pun milik Tuhan. Maka pada waktu Tuhan tidak mengizinkan kita memilikinya lagi, waktu Tuhan mengambil apa yang kita senangi, apa yang rasa kita suka, apa yang kita rasa menjadi milik kita, Tuhan ambil kembali. Percayalah, kita akan tetap bisa bersyukur di sana. Oleh karena kita sadar bahwa semua itu adalah milik Tuhan sendiri. Tapi kalau tidak menyadari, kita akan merasa kehilangan. Nah, orang yang merasa memiliki
segala sesuatu ini. Sulit, seringkali sulit untuk menerima kehendak Tuhan. Sulit untuk mengerti bahwa Tuhan turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Sulit ketika hati pikiran kita berfokus pada apa yang kita rasakan menjadi ini. Ketika hati kita berfokus pada rasa kehilangan, inilah yang dialami oleh Maria. Sehingga dia tidak serta-merta mengenal Yesus pada saat. Kenapa kedua murid di Emmaus ini tidak serta-merta juga mengenal Yesus? Karena hati mereka, pikiran mereka berfokus kepada apa yang sebenarnya, motivasi apa sebenarnya mereka mengikuti Yesus. Karena dari percakapan yang kita baca di sana, ya, dia berkata kepada Yesus. Mereka bercerita kepada Yesus tentang kematian Yesus, tetapi mereka juga mengungkapkan apa yang menjadi kehendak mereka sebenarnya. Ya. Di dalam ayat 21 kita bisa membaca. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, jadi perhatian fokus mereka sebenarnya pada motivasi mereka untuk mengikuti Yesus. Apa motivasi mereka? Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Rom. Berapa banyak dari kita tidak mengenal kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam hidup kita, karena kita juga punya motivasi tersendiri di dalam mengikuti Tuhan. Ada orang ikut Tuhan supaya diberkati, dan itu pengajaran yang paling kita senangi, bukan? Pengajaran tentang berkat-berkat, tentang kemakmuran. Sehingga ketika orang ikut Tuhan lalu tidak merasa diberkati, dia menjadi marah. Ikut Tuhan ada keamanan, ada ketentraman. Dulu kemarin ada seorang hamba Tuhan bercerita kepada saya bagaimana ada seorang Kristen, seorang majelis gereja yang mengambil keputusan untuk menjadi seorang ateis ketika melihat papanya meninggal karena kecelakaan. Dia merasa Tuhan tidak menolong papa, tidak menjaga papa. Dia menjadi marah dan menolak. Ini adalah salah satu tipe saksi orang yang mengikut Yesus dengan motivasi tertentu. Betapa sulit orang-orang yang punya motivasi mengikut Yesus diberkati, mengikut Yesus pasti sehat, mengikut Yesus dijaga, keamanan 24 jam, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Ketika berhadapan dengan firman, mau ikut aku jadi muridku, sangkal diri, pikul salib. Sudah hidup ini susah, kok dibuat lebih susah. Saudara, tapi itulah pengajaran yang sebenarnya dari kekristenan, pengajaran tentang salib Kristus. Yesus berkata kepada kita, barang siapa mau dipermuliakan bersama-sama dengan aku, ya harus siap menderita bersama-sama. Kalau saudara mau tahu, ikut Yesus itu tidak mudah. Ikut Yesus itu berarti penyangkalan diri. Ikut Yesus itu berarti harus bersedia untuk merendahkan hati, mengorbankan apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Ya. Tapi ada banyak orang ikut Tuhan dengan terus memelihara itu. Ada banyak orang ikut Tuhan dengan tujuan supaya diberkati, menjadi kaya. Oke, saya setuju dengan menjadi kaya. Sudah tahu Tuhan inginkan hidup kita menjadi kaya, hidup kita berkelimpahan. Tapi yang Tuhan inginkan kita berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Bukan berkelimpahan dengan mobil
kekayaan, lalu menjalani hidup secara bermewah-mewah, kayak hidup hedonisme. Bukan. Tapi di dalam kekayaan pun kita bisa tetap hidup sederhana dan memberikan kekayaan kita menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya melalui kekayaan yang saudara miliki. Saudara bisa menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak mengenal Yesus karena mereka membawa misi sendiri. Tapi ini berbeda saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka ada di tepi danau. Mereka masih ada di tengah-tengah danau, masih sedang menjalankan. Lalu mereka sudah menjala semalam-malaman, tidak ada ikan didapatkan. Saat itulah pagi-pagi Yesus menampakkan diri di tepi danau. Lalu Yesus berkata, "Adakah padamu lauk-lauk?" Mereka katakan, "Tidak, kami sudah menangkap ikan semalam-malam tetapi tidak mendapatkan." Yesus katakan, "Tebarkanlah jalamu." Pada saat itulah Yohanes, murid yang dikasih Yesus, mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia mengenal atau mengingat pengalamannya pada saat bertemu dengan Yesus. Hanya orang-orang yang terus mengingat pengalaman berjalan bersama dengan Yesus yang akan mengenali kehendak Tuhan. Apakah saudara selama ini berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah selama ini sungguh-sungguh hidup kita berpaut dengan Tuhan? Bukan hanya di tengah masa kesulitan, kesukaran baru ingat Tuhan. Tapi sekarang, entah di waktu kelegaan, entah di waktu ada tekanan, kita tetap berjalan dengan Tuhan. Iman itu digambarkan seperti biji sesawi yang kecil. Kenapa tidak iman digambarkan dengan batu gunung yang besar saja? Karena sesawi itu, benih itu adalah benih yang mengandung kehidupan. Maka Tuhan inginkan iman itu, benih itu bertumbuh di dalam kehidupan itu. Pengenalan kita akan firman Tuhan membuat kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Maka mari kita menyadari bahwa Tuhan mengizinkan persoalan dan kesulitan datang dalam hidup. Tuhan izinkan corona melanda dunia ini membawa orang berbalik kepada Tuhan. Betapa melihat orang-orang di Eropa yang selama ini hidup di dalam sekularisme, mereka berbalik mencari. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kesulitan di Indonesia saat ini? Nah, kita malah ribut sendiri. Tapi mari masing-masing pribadi kita mengenal kehendak. Kalau saudara belum mengenal kehendak Tuhan, maka mulailah mengenal kehendak. Mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Belum, tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup di dunia. Maka seperti yang selalu saya anjurkan, mari baca firman Tuhan ini secara teratur. Baca Alkitab secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu. Baca, dan ketika ada ayat-ayat yang berbicara kepada saudara, baca, ya, dengarkan suara, pendengarkan firman itu. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Baca dengan bersuara, renungkan firman Tuhan. Dan lihat ketika saat kita mengalami kesulitan, ketika kita menghadapi kesukaran, di situ kita akan mengenal suara Tuhan. Ketika Roh Kudus akan mengingatkan apa yang kita baca. Orang bilang, masa Tuhan bicara? Kalau kita katakan Tuhan tidak bicara lagi, kita membatasi kuasa Tuhan. Tapi Alkitab kita berbicara tentang Tuhan
Tuhan berbicara dengan berbagai macam cara. Tuhan bisa bicara melalui firman yang sudah pernah kita baca, kita renungkan. Satu kali kita menghadapi masalah, Roh Kudus akan ingatkan firman yang pernah kita baca. Tidak semua yang kita baca, tapi hanya firman yang tepat untuk situasi dan kondisi saat itulah tema. Tuhan juga bisa berbicara melalui peristiwa kejadian yang kita alami, atau bahkan perkataan kalimat-kalimat tertentu seperti apa yang saya alami waktu saya sembuh dari alergi saya terhadap kipas angin. Tuhan berbicara kepada saya melalui sebuah baliho iklan rokok yang berbunyi mulutmu harimau. Dan itu mengingatkan saya kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Firman itu menyembuhkan saya. Tuhan juga bisa berbicara melalui orang-orang di sekitar kita yang menegur, yang mengingatkan. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Meskipun tidak semua mimpi Tuhan sedang berbicara di sana. Tapi hanya mereka yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mereka yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan, yang akan mengenal kapan Tuhan berbicara. Tanpa perjalanan kita bersama dengan Tuhan, tanpa pengenalan yang intim dengan Tuhan, kita akan sulit mendengar Tuhan berbicara. Kita akan selalu dengan sini katakan, masa Tuhan berbicara? Masa Tuhan? Ya, dan dia bicara dengan suara yang audible yang bisa kita jelas kita dengar. Itu langka sekali. Saya pernah 1-2 kali mengalaminya. Suatu kali, suatu perjalanan saya mau naik bis, sudah beli tiket bis bersama dengan teman itu. Tapi waktu saya mau naik, saya dengar suara keras, jangan naik bis. Saya langsung katakan sama teman saya, jangan naik bis ini, kita naik bis berikut. Lalu teman saya bilang, tiketnya harus, nggak apa-apa, kita naik bis berikut. Kemudian bis berikutnya, itu bis yang kosong, Tuhan pun berbicara, jangan naik bis. Saya mentaatinya meskipun dimarahin sama teman saya. Bis ketiga saya baru naik, penuh sudah. Dan kami berdiri sepanjang jalan. Dan sepanjang jalan sampai setengah perjalanan saya diomelin sama teman saya. Tapi omelan itu berhenti ketika dia melihat bis pertama masuk jurang, bis kedua telah tabrakan dalam berapa kilometer itu. Lalu dia kata kepada saya, kok kamu tahu? Hanya mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan akan mengenali suara Tuhan, akan mengenali siapa. Sehingga kita mengerti bahwa Tuhan bekerja di dalam segala perkara. Maka saya percaya saat Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui apa yang sedang terjadi, apa yang kita alami, untuk membuat hati kita berbalik kepada Tuhan, untuk membuat kita lebih peduli kepada saudara-saudara kita, untuk kita boleh lebih menaruh perhatian kepada bangsa dan negara kita. Kita bersyukur di Kota Bontang, kita berdoa mohon kemurahan Tuhan, dan saya katakan ayo berdoa bersama, sepakati bersama untuk kota kita supaya tidak ada kematian karena corona. Dan bersyukur bahwa Tuhan memberikan sampai hari ini tidak ada kematian karena corona di Kota Bontang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya pikir setiap kota, setiap desa di mana anak-anak Tuhan ditempatkan, mereka harus secara khusus berdoa untuk menjaga, melindungi, membentengi kotanya sendiri. Kita tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Tapi kalau setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, setiap desa, setiap kota berdiri di hadapan Tuhan untuk membela kotanya, saya percaya Tuhan akan menurunkan belas kasih-Nya untuk kita. Kenapa doa-doa kita
kita rasa belum dijawab dari itu. Kenapa ada nubuatan-nubuatan yang tidak terjadi? Saya tidak mau mengambil kesimpulan apapun di sana. Tetapi yang saya katakan, bahwa seringkali doa kita tidak terjadi, sama seperti murid Yesus yang tidak langsung mengenal Yesus. Mulai karena ada rasa di dalam diri kita. Ada hal yang perlu dibereskan dalam hidup kita. Seperti apa yang saya alami waktu saya sembuh dari sakit Stephen Johnson syndrome. Dokter sudah katakan pada saya bahwa kalau saya tidak mau dioperasi, tidak mau diopname, tidak mau masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan, saya akan mati dalam waktu 3 hari. Saya berdoa selama 3 hari sudah tidak sembuh. Tapi di hari terakhir, di malam terakhir, ketika saya sadar mungkin esok hari saya akan mati, disitulah baru saya benar-benar mati terhadap rasa memiliki. Disitulah saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memang mau panggil saya, ambil saya. Tapi izinkan saya pulang kembali untuk mati di tengah-tengah keluarga. Disitulah saya berserah pada kehendak Tuhan. Tuhan, silakan. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya mohon koreksilah apa yang harus saya perbaiki. Dan puji Tuhan, di dalam kemurahannya Tuhan menunjukkan hal yang perlu saya perbaiki. Dan saat saya memperbaikinya, saat saya merendahkan hati saya untuk mengakui kesalahan itu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya disembuhkan sampai pada hari ini. Mari jangan biarkan opini perkataan orang sekitar kita mempengaruhi iman kita. Tapi mari kita terus berpaut kepada firman. Isi penuh pikiran kita dengan firman. Isi penuh pikiran kita dengan hal yang positif, dengan berita-berita yang positif. Mari isi penuh wall-wall dinding kita di Facebook, di Instagram, di Twitter, di apa-apapun dengan hal yang positif. Isi dengan firman Tuhan. Jangan menulis, membagikan, memviralkan hal yang kemudian akan menjadi hoax. Berita-berita yang negatif yang menakutkan, memberikan kecemasan. Jangan izinkan tangan saudara menjadi alat iblis. Tapi mari kita mengisi wall kita dengan kebenaran firman. Isi dengan berita-berita gembira. Isi dengan berita-berita pujian. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saat Yesus bertemu dengan murid-Nya, Dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Dan inilah tugas kita bersama, untuk menggembalakan domba-domba yang ada dalam kita. Setiap kita masing-masing menggembalakan saudaranya. Suami menggembalakan istri, istri menggembalakan suami, orang tua menggembalakan anak-anak, menggembalakan orang tua. Artinya masing-masing marilah kita menjadi teladan untuk berbuat baik. Kita menjadi teladan di dalam mengikuti Yesus. Kita boleh membagikan karya Tuhan yang ajaib melalui kehidupan kita masing-masing. Disitulah sebenarnya arti dari kebangkitan. Ketika kita sebagai orang percaya, bukan hanya karena kita sudah dibaptis, bukan hanya karena kita sudah menjadi jemaat sebuah gereja, tetapi kebangkitan Kristus akan dapat memberikan arti ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran. Ketika anak-anak Tuhan hidup untuk menjadi berkat. Ketika anak-anak Tuhan sadar bahwa Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu untuk Yesus, tapi itu juga bagi kita masing-masing.
firman Allah itu menjadi manusia di dalam diri saudara masing-masing. Orang akan melihat kasih Yesus melalui kehidupan kasih yang nyata di dalam pribadi saudara masing-masing, dimanapun saudara berada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Paskah bagi kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kemurahan kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Kembali kami merayakan Paskah di tengah-tengah keprihatinan bangsa negara kami menghadapi corona saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan, hikmat, akal budi, kesehatan kepada para dokter, perawat yang mengambil bagian dalam perawatan, para ilmuwan pendidikan boleh menemukan obat yang tepat untuk segera mengatasi corona ini. Tuhan menolong bangsa ini, negara kami, masyarakat kami di tengah-tengah kesulitan mereka, tekanan-tekanan kehidupan, agar tidak ada seorang pun mengambil langkah-langkah tindakan yang salah, tetapi juga kami boleh melihat Tuhan, bangsa ini negara yang boleh bahu-membahu meringankan beban satu dengan yang lain, menolong menanggung beban agar semua orang boleh tetap hidup di dalam kemurahan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Mahfud Amin sebagai Wakil Presiden, berkati para Menteri MPR, DPR, DPD, aparat keamanan TNI dan Polri, berkati pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, secara khusus di Kota Pontianak, Ibu Wali Kota kami, Bu Neni Murniani, Bapak Rasirasi sebagai Wakil Wali Kota, staf Pemkot, Kecamatan, Kelurahan, RT RW, Titik Badak, Titik Kuku, dan semua perusahaan yang berdomisili di kota ini. Semua kami sungguh dapat merasakan kemurahan kasih Tuhan. Tuhan tolong para pasien corona, Tuhan jamah, berikan mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi jagai kota kami ini sehingga tidak ada kematian karena corona di kota ini. Semua boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, corona ini boleh segera berlalu sehingga kami boleh kembali dengan aktivitas kami bersama. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada, siapapun yang mendengarkan firman ini, Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah pergumulan, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi, kepasrahan kepada kehendak Tuhan, menyerah kepada kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur meteraikan kebenaran firman dalam setiap hati pribadi kami, dan berkati yang berulang tahun baik berbagai tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa jalankan di sini. Kita untuk sampai hari ini belum ada pemberitahuan kapan karantina wilayah Kota Bontang ini akan berakhir. Jadi kita masih menunggu pemberitahuan lanjut dari pemerintah kalau bisa berakhir ya ini, lalu sudah ada pemberitahuan kita bisa ibadah kembali seperti biasa. Kita akan saudara akan dihubungi lewat WA atau lewat Facebook atau lewat SMS ya pribadi. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu, jadi pada kita minggu depan ya, nanti di depan juga di pastor itu masih ada persediaan sembako ya, ada telur, ada minyak ya, ada 4 ya. Itu kita akan berikan ke hamba Tuhan di sekali di sana ya, kita berikan ya. Jadi kalau saudara lihat ada di antara saudara ya yang membutuhkan, ada saudara kita membutuhkan tapi malu mau ngomong ya, tolong sampaikan kepada saya ya. Atau ada saudara-saudara yang benar-benar berkekurangan, saudara bisa sampaikan kepada saya ya. Kemarin saya jalan di sana, orang bilang ya yang jual kelapa yang tua itu bilang yang paling enak itu cuma satu jalan Pak, diperhatiin terus dibantu terus. Berapa saya berdiri di sini sudah 5 kali saya lihat ada yang datang ngasih mereka Pak. Lah kita ini yang jualan-jualan gini nggak ada yang perhatiin malah gitu ya. Tapi ini saya bilang, oh saya ada, kalau butuh saya ada di rumah. Dia bilang, oh enggak Pak, saya cuma sendirian aja kok, nggak butuh nasi banyak. Saya bilang gitu ya. Puji Tuhan. Jadi kalau ada
tetangga atau teman saudara yang sangat memang membutuhkannya ya, saudara bisa memberitahukannya kepada saya ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita berdiri. Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kembali untuk kemudahan kasih-Mu, bersyukur untuk beribadah kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam keterbatasan kami melalui ibadah streaming online Tuhan, semua boleh beribadah di rumah masing-masing. Dan biarlah jangan itu mengurangi rasa kasih hormat mereka kepada Tuhan. Dan setiap kami bertumbuh dalam kasih, dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di pagi hari ini, dan kami percaya dan memberkati setiap kami sudah hadir untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan, dan Tuhan juga memberkati dan memakai setiap kami sudah mengembalikan persepuluhan, berbagi berkat kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar setiap usaha pekerjaan rumah tangga setiap pribadi dengan pagar api Roh Kudus-Mu, kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawal melayani kami, dan kuat kuasa darah Yesus Kristus membus hidup kami pribadi lepas pribadi, memperlengkapi kami kembali dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu ketemu keselamatan, berjira keadilan, ketinggian kebenaran, kasut kerelaan, tekan Injil damai sejahtera Allah, berisi iman untuk mematahkan panah api dari si jahat, dan tekan roh itu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebentar nanti setelah usianya seluruh rakyat acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terima terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, dan kemurahan pada Allah Bapa di surga, pertolongan dan sejahtera yang kasih dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Bapa kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudus-Nya. Haleluya, amin. Terima kasih.